Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan untuk kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti rangkaian kegiatan program Ramadan di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih 1. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga selalu istiqomah di jalannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sahabat Al-Fatih, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua yang nonton acara kita hari ini dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan semoga puasanya tetap lancar ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi nih dengan saya di acara program Ramadan kita hari ini dengan tema podcast yang temanya juga keren banget, yaitu Don't Give Up. Wow, oke. Kalian pasti ingat banget dong tentang kegiatan podcast kita di tahun lalu pun pasti ada narasumber, ya dong. Nah, untuk tahun ini narasumbernya juga nggak kalah serunya. Pasti bakal kalian wow, amazed banget dengan orang ini. Tapi sebelum itu akan saya spoiler sedikit, kira-kira siapa sih narasumbernya? Jadi beliau ini dulunya adalah alumni SDIT Al-Fatih angkatan ke-6 dan juga angkatan ke-9 di SMP IT Al-Fatih 1. Kemudian SMA-nya dia melanjutkan di luar di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Nah, nanti kalian pasti akan tercengang sekali karena beliau ini udah pakai seragam nih. Wah, keren banget ya. Udah penasaran? Penasaran banget. Oke, baik ya. Langsung aja kita undang. Inilah dia Kakak Dava. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dava, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tadi saya sudah sedikit sekali membocorkan tentang biodata kamu nih ya. Coba dong tolong perkenalkan lagi yang lengkap, nama kamu siapa, alamat kamu di mana, dan kegiatan kamu sekarang apa. Silakan Dava. Perkenalkan, nama saya Dava Kamal Susanto. Alamat Geraha Gardenia 2 XP6 nomor 58. SD saya dulu di SDIT Al-Fatih 1 angkatan ke-6, SMP IT Al-Fatih 1 angkatan ke-9, dan SMA 18 Kabupaten Tangerang. Hobi lari dan renang, aktivitas sekarang kerja sebagai TNI Angkatan Laut. Moto hidup, ketika kamu sedang bermain dan bermalas-malasan, ingatlah ribuan pesaingmu sedang berusaha keras mengalahkanmu. Wow, Dava, terima kasih banyak. Ini saya sangat tercengang sekali dengan moto hidup yang kamu sampaikan tadi. Kalau boleh saya coba ulangi ya, yaitu moto hidup kamu adalah ketika kamu sedang bermalas-malasan, ribuan pesaingmu sedang berusaha keras mengalahkanmu. Wow, itu terinspirasi dari mana Kak Dava kalau boleh tahu? Dari waktu pendidikan di militer. Oke, dan itu bisa bikin kamu termotivasi ya? Betul. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut teman-teman tentang hal ini. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih sama Kak Dava. Kak Dava kan sekolah di Al-Fatih ini udah cukup lama ya, dari SD terus dilanjutkan ke SMP, 9 tahun lah at least. Nah, pengen tahu dong Kak Dava, menurut Kak Dava nih ya, kesan apa sih yang bisa Kak Dava ambil dari sekolah di Al-Fatih itu gimana? Belajar di Al-Fatih itu apa sih kesannya? Pertama, kesan yang paling berharga buat saya sendiri, sekolah di SDIT dan SMP IT Al-Fatih 1 itu dapatkan pembelajaran tentang leadership, terutama itu sikap, etika, dan karakter yang dikasih sekolah SDIT dan SMP IT Al-Fatih. Itu sangat penting buat adik-adik semua yang mau nanti ngelanjutin ke instansi tinggi, salah satunya di militer itu. Wow, oke. Jadi memang pada dasarnya pada saat di sekolah pun gitu ya, SD dan SMP itu Kak Dava sudah memiliki cita-cita ataupun motivasi. Oke, aku pengen ke instansi, terutama di militer. Begitu Kak Dava? Oke, sebenarnya gini.
kita punya tema untuk podcast kita adalah don't give up gitu ya. Nah, untuk dari materi tersebut, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah jangan menyerah. Menurut Kakak Dava nih ya, kenapa sih dalam hidup kita nih nggak boleh menyerah dengan keadaan apapun dan harus pantang menyerah? Terutama untuk meraih cita-cita ya, karena kita lihat bahwa Kak Dava nih untuk ada di posisi yang sekarang nih lumayan cukup panjang ya nggak sih perjalanannya gitu. Kalau boleh tahu nih menurut Kak Dava, kenapa sih kita tuh nggak boleh menyerah gitu tentang apapun yang kita hadapi di depan kita? Silakan Kak Dava. Untuk menggapai cita-cita yang mau kita inginkan ya itu emang harus dari kita diri sendiri. Dimana kita harus mulai itu ya harus mempertanggungjawabkan tujuan dan cita-cita itu. Oke. Niatan, tujuan, tekad mau apa yang kita capai, mau kita tuju ya harus dipertanggungjawabkan. Saya kalau mau menyerah itu biasanya suka ingat sama kedua orang tua, ingat sama apa yang mau kita perjuangkan, karena untuk apa yang kita perjuangkan tuh sangat berperan penting buat nanti kita ke depannya, mengenal potensi sama apa yang kita miliki ke depan itu. Oke, jadi ketika kita udah mau down, ingatlah orang-orang yang udah mensupport kita kayak gimana gitu ya Kak Dava ya, akhirnya bisa bangkit lagi dan bisa termotivasi lagi gitu ya. Baik Kak Dava, selanjutnya nih saya sangat penasaran sekali ya dengan outfit ataupun uniform yang lagi dipakai sama Kak Dava nih ya. Itu adalah seragam TNI? PDL, TNI, semua matra Bu ini. Oke ya. Nah, kenapa sih saya penasaran banget nih, kenapa sih Kak Dava kok memilih untuk menjadi seorang militer gitu, terutama di TNI Angkatan Laut? Yang pertama emang udah merupakan cita-cita saya dari kecil, dari SD, SMP emang sudah tekad mau menjadi seorang tentara. Karena yang saya lihat itu seorang tentara itu merupakan sosok seorang yang gagah, yang rela membela bangsanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi pokoknya rasa nasionalismenya tuh tinggi banget gitu ya Kak Dava ya. Oke, selain pada itu nih Kak Dava, pasti untuk memasuki posisi yang sekarang gitu ya, Kak Dava ada di TNI Angkatan Laut nih, pasti banyak banget hal yang harus Kak Dava lakuin kan gitu. Terutama adalah seleksi ketika masuk ke TNI Angkatan Laut nih. Kalau boleh tahu dong Kak Dava waktu pas seleksi ini apa aja sih yang harus dipelajari atau apa aja sih seleksinya? Untuk masuk pendidikan di TNI, khususnya di Angkatan Laut, itu ada beberapa seleksi materi yang harus dipersiapkan. Jadi buat adik-adik yang mau masuk terutama di militer, itu harus dipersiapkan dari pemeriksaan kesehatan bagian dalam dan bagian luar. Terus ada tes psikologi, tes biologi, tes jasmani, tes kesehatan jiwa, tes akademik yang meliputi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PPKN. Wow, amazing. English, Dava? Oke, Dava, untuk selanjutnya nih ya. Tadi kan sudah beberapa banyak gitu ya, nggak salah satu aja seleksinya gitu, banyak banget. Terus, apakah Kak Dava ketika setelah daftar, terus mengikuti seleksi, langsung lulus Kak? Buat pengalaman pendaftaran, itu saya pernah gagal 4 kali. Wow. Prajurit, tapi di situ dari hal kegagalan itu saya nggak menyerah, karena yang tadi saya bilang itu apa yang kita cita-citakan itu harus dipertanggungjawabkan, karena berperan penting buat kedepannya. Oke, jadi pernah gagal 4 kali dalam seleksi, kemudian akhirnya baru diterima gitu ya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak down banget ketika itu? Pasti namanya manusia ya, sangat manusiawi sekali ketika kamu ngerasa, aduh aku udah capek begini, aku udah begini, tapi ternyata belum dikasih nih sama Allah gitu ya jalannya untuk mengikuti apa yang kamu mau gitu. Pada saat posisi kamu seperti itu, apa yang Kak Dava lakuin? Pernah rasa down, pernah
nggak mau daftar lagi, pernah merasa kayak gitu, pengen kerja aja, pengen kuliah aja, cuman keinget lagi dari awal tekad pertama, kenapa saya harus mulai semua ini, udah ngelakuin beberapa hal seperti latihan fisik, udah rela berkorban buat latih. Keinget juga Bu sama orang tua, tekad yang kita jalani dari awal itu harus tercapai Bu. Oke, jadi ada rasa tanggung jawab karena kita udah berani ya, udah berani untuk memiliki tekad. Oke, aku harus jadi ini, jadi harus bertanggung jawab. Gimana caranya bisa tercapai begitu ya Kak Dava ya? Ih keren banget, ini sangat menginspirasi karena nggak mudah dan nggak banyak gitu Kak Dava untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau udah down, udah gagal sekali, ya udah gitu ya, pasti mereka mikir oke ini bukan jalan saya gitu, oke ini kayaknya nggak cocok buat saya gitu. Tapi Kak Dava ini luar biasa sekali, bisa 4 kali gagal dan akhirnya Allah memutuskan oke, Kak Dava bisa masuk ke yang Kak Dava inginkan gitu ya. Masya Allah, bersyukur sekali Kak Dava. Oke, selanjutnya Kak Dava, saya pengen tahu deh ya, selain diri sendiri Kak Dava, terus orang tua juga, siapa yang paling mendukung cita-cita Kak Dava untuk menjadi TNI Angkatan Laut? Selain diri sendiri yang buat memotivasi diri sendiri, terus yang orang tua, yang terakhir itu lingkungan kita Bu. Jadi lingkungan kita sehari-hari, teman-teman kita bergaul, lingkungan itu mempengaruhi kita buat mendukung apa yang kita cita-citakan. Oke, jadi selain diri sendiri, orang tua, lingkungan sekitar, teman-teman, itu betul-betul mensupport sekali tentang apa cita-cita yang Kak Dava inginkan gitu ya Kak? Oke, aduh masih banyak banget Kak Dava sebenarnya pertanyaannya nih, tapi biar nggak boring Kak Dava, coba say hi lagi untuk sahabat Al-Fatih. Bilangnya kalau sama teman-teman yang lagi nonton, bilangnya hai sahabat Al-Fatih gitu ya Kak. Oke, silakan Kak Dava di say hi dulu. Hai sahabat Al-Fatih. Hai. Ya, banyak banget yang nonton Kak Dava. Oke ya, kita lanjutin ya, sebenarnya tadi cuman ya begitulah ya, biar nggak boring banget atau biar nggak kaku banget gitu ya. Baik Kak Dava nih, saya juga masih banget penasaran tentang penggapaian cita-cita ataupun penggapaian posisi yang Kak Dava sekarang nih yang menjadi TNI Angkatan Laut nih. Tentunya kan Kak Dava tidak mudah gitu ya untuk mencapai itu. Tadi Kak Dava udah bilang seleksinya aja banyak banget gitu. Ada akademik, fisik dan lain sebagainya. Kemudian kegagalan yang 4 kali berturut-turut menghampiri Kak Dava gitu ya. Terus kesulitan apa sih Kak Dava yang Kak Dava temuin ketika Kak Dava ingin mencapai cita-cita Kak Dava yang sekarang? Kesulitan yang buat terutama buat masuk militer itu harus memutus kegiatan yang bersifatnya senang-senang sih. Wow. Ya, seperti ya main, terus mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang jelas. Jadi dipakai buat sehari-hari, buat latihan, belajar, menjaga kesehatan. Oke, berarti hobinya Kak Dava itu lari dan juga apa tadi ya, berenang? Lari dan renang itu berarti menjadi salah satu hobi yang menjadi latihan rutin juga untuk sebagai tes fisik Kak Dava? Oke. Wow, keren ya, itu latihan tapi sebagai hobi itu luar biasa banget. Oke, baik, selanjutnya nih Kak Dava. Kak Dava kan memang dari awal SD, kemudian SMP, SMA itu sudah benar-benar bertekad banget pengen jadi TNI Angkatan Laut. Tapi pernah nggak sih terbersit gitu di dalam benak ataupun pikiran Kak Dava, kalau aku nggak jadi TNI Angkatan Laut, aku mau jadi apa ya gitu? Pernah ada nggak cita-cita selain itu? Untuk pribadi emang sudah bulat Bu menjadi seorang tentara. Jadi kalau saat lagi down, gagal, untuk berpindah lain profesi itu gak ada niatan mau kesana sih Bu. Jadi ya harus dipertanggungjawabkan apa yang kita sudah berkorban buat latihan sehari-harinya, belajar buat mempersiapkan, ya harus dipertanggungjawabkan. Oke, intinya adalah tetap fokus sama tujuan gitu ya, goalnya apa, tujuannya apa,
Terus lihat lagi support system yang ada di sekeliling kita gimana gitu ya. Dan ketika kita down itu akan termotivasi lagi. Ih, keren banget Kak Dava. Oke, Kak Dava mau tahu dong, karena Kak Dava sudah banyak banget gitu ya menghadapi kesulitan-kesulitan gitu demi mencapai cita-cita yang sekarang. Ada nggak sih Kak Dava tips ataupun yang bisa Kak Dava sampein sama teman-teman Al-Fatih di sini, sahabat Al-Fatih yang nonton? Gimana sih caranya biar kita tuh nggak gampang menyerah, nggak gampang pasrah sama keadaan gitu? Apa sih yang harus kita lakuin Kak Dava? Pesan buat teman-teman, silakan. Pesannya buat adik-adik yang ingin menggapai cita-cita, ya mulai dari sekarang tetap terus belajar, jangan pantang menyerah. Mulai dari sekarang tuh diniatkan mau ke depan tuh mau kemana, terus jangan mudah menyerah lagi. Insya Allah apa yang kita udah tekadkan, udah kita fokuskan, mudah-mudahan bisa jalannya ada Bu untuk menggapai cita-cita. Oke gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Dava. Boleh dong kesan pesannya nih buat adik-adik yang lagi nonton nih, sahabat Al-Fatih, ada kesan ataupun pesan yang mau disampaikan Kak Dava, silahkan. Pesannya aja Bu buat adik-adik yang khususnya mau masuk tentara, mulai dari sekarang dipersiapkan. Mulai dari umumnya dari SMP. Kalau dari saya dari SMP itu mulai dijaga kesehatannya, terutama kesehatan organ bagian dalam itu mulai dijaga, fisiknya dibina, terus psikonya juga harus dilatih, kepribadiannya juga harus dilatih, belajar disiplin, etika, attitude-nya juga mulai dilatih, karena buat masuk khususnya militer itu sangat penting dan berguna sekali buat nanti di kedinasan nanti. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Dava. Terus untuk kegiatan Kak Dava berarti sekarang lagi di mana ini posisinya? Terus kegiatannya apa sekarang? Sekarang posisi ada di Surabaya. Kebetulan kapal yang kami sedang dinas itu lagi ada perbaikan senjata di Surabaya, Bu. Oke, jadi transit dulu di Surabaya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dava untuk waktunya, kesempatannya, dan juga sharing-sharingnya. Saya rasa semua sahabat Al-Fatih yang lagi nonton pun merasa banyak banget ilmu yang kita bisa ambil dari pengalaman Kak Dava, terutama untuk mencapai cita-cita. Intinya kita nggak boleh menyerah dengan apapun keadaannya dan lain sebagainya, kita harus tetap berjuang gitu ya. Terima kasih banyak Kak Dava untuk waktunya, sehat selalu. Semoga semua pekerjaan dan juga semua kegiatan Kak Dava dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Kak Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik sahabat Al-Fatih semua, wow, gak terasa banget ya podcast kita udah selesai untuk kali ini. Dan saya rasa kalian semua pasti mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang keren banget dari yang tadi diceritakan oleh Kak Dava. Keren banget ya, jadi memang yang namanya kita mau menggapai sesuatu, tujuan dan juga cita-cita, gak boleh nyerah, karena yang namanya kita pengen menggapai sesuatu pasti ada aja yang namanya halangan, rintangan ya, dan itu tidak akan menjadi hal yang berat kalau kita terus memotivasi diri kita, terutama support system yang ada di diri kita dan juga lingkungan kita. Wow, baik, terima kasih banyak untuk hari ini sahabat Al-Fatih. Semoga kalian semua yang menonton dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan puasanya. Kita ketemu lagi di next Ramadan tahun depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.